23A. Izinkan saya untuk mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalfa Nabila Naswa dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer jurusan S1 Informatika dengan NPM 2331-2017 dari kelas Informatika 23A. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang pemrograman berbasis objek atau PBO. Oke, yang pertama adalah pendahuluan PBO. Apa sih tentang pendahuluan PBO? PBO kepanjangannya adalah pemrograman berorientasi objek, adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai unit utama dalam pengembangan perangkat lunak. Konsep ini memungkinkan pengembangan untuk mempresentasikan objek-objek dari dunia nyata dalam kode pemrograman, sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pengembangan aplikasi yang kompleks. Berikut adalah materi pembelajar yang mencakup konsep dasar, keunggulan, dan implementasi PBO. Selanjutnya adalah pilar utama PBO. Yang pertama adalah abstraksi, menyembunyikan detail internal dari objek dan hanya menampilkan fitur-fitur penting. Contohnya kelas mobil, hanya mengekspos metode seperti maju dan mundur tanpa menjelaskan cara kerja mesinnya. Yang kedua adalah enkapsulasi, menggabungkan data dan metode dalam satu entitas kelas untuk mengontrol akses terhadap data tersebut. Ini meningkatkan keamanan dan modularitas kode. Yang ketiga adalah pewarisan, memungkinkan kelas baru untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada sehingga mengurangi duplikasi kode. Yang terakhir adalah polimorfisme, memungkinkan metode dengan nama yang sama untuk berperilaku berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Selanjutnya adalah keunggulan PBO, modularitas. Kode yang terorganisir dalam kelas-kelas membuat pengembangan lebih terstruktur. Yang kedua adalah usabilitas, kelas dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang kode. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang mudah. Perubahan pada suatu bagian kode tidak mempengaruhi bagian lain secara langsung. Yang terakhir adalah fleksibilitas, memudahkan perubahan dan pengembangan aplikasi skala besar. Oke, sekarang kita masuk ke konsep kelas dan objek. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Kelas dapat dianggap sebagai template atau desain untuk menciptakan objek. Dari kelas dari konsep kelas dan objek, komponen kelas ada atribut dan metode. Apa sih atributnya? Variabel yang menyimpan keadaan atau data dari objek. Misalnya dalam kelas mobil, atribut bisa berupa warna, merek, dan kecepatan. Untuk metodenya, fungsi yang didefinisikan di dalam kelas yang dapat melakukan operasi pada objek atau mengubah atribut. Misalnya metode seperti bergerak, rem, atau tampilan info dalam kelas mobil. Selanjutnya adalah konsep objek. Objek adalah instansiasi dari sebuah kelas yang merepresentasikan entitas nyata dan konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Objek memiliki status atribut dan perilaku metode yang didefinisikan oleh kelasnya. Hubungan antara kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau template, sedangkan objek adalah instansasi dari kelas tersebut. Yang kedua adalah setiap objek memiliki atribut dan metode yang didefinisikan oleh kelasnya. Dan yang terakhir adalah objek dapat memiliki nilai atribut yang unik dan dapat memanggil metode yang didefinisikan dalam kelasnya. Prinsip PBO. Berikut adalah prinsip-prinsip PBO utama dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada dry, don't repeat yourself. Mengurangi duplikat kode dengan memanfaatkan pewaris dan abstraksi. Kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali. Sama yang seperti yang pembahasan tadi. Case, keep it simple, stupid. Sederhanakan desain dan implementasi agar mudah dipahami dan dikelola. Hindari kompleksitas yang tidak perlu. Yang ketiga adalah yakni, you aren't gonna hurt it. Jangan menambahkan fitur atau fungsionalitas sebelum benar-benar diperlukan. Fokus pada kebutuhan saat ini dan tambahkan sesuai kebutuhan di masa depan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan PBO. Sama yang tadi, yang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan PBO, modalitas, reusabilitas, keamanan, fleksibilitas. Dan kekurangan adalah kompleksitas, kinerja, dan terlalu banyak abstraksi. Oke, penggunaan PBO dalam kehidupan nyata. Pertama adalah sistem informasi, sistem manajemen basis data, sistem informasi perpustakaan, dan aplikasi e-commerce. Yang kedua adalah pengembangan game dengan objek sebagai karakter, item, dan lingkungan. Yang ketiga adalah aplikasi web, framework seperti Django, Python, dan Spring Java menggunakan OOP untuk membangun aplikasi web yang modular. Kaitan PBO dengan bahasa pemrograman. Berbagai bahasa pemrogram mendukung PBO, termasuk Java, mengimplementasikan PBO secara penuh dengan dukungan untuk pewaris, polimorfisme, dan abstraksi.
Yang kedua adalah C++, menyediakan fitur PBO dengan tambahan pengolahan memori manual. Yang ketiga adalah Python, menyediakan sintaks yang sederhana untuk mendukung OOP dan memiliki banyak pustaka yang menggunakan PBO. Selanjutnya, memiliki fitur PBO lengkap dan integrasi dengan platform NIT. Kesimpulan dari yang saya jelaskan adalah pemrograman berorientasi objek adalah paradigma yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Dengan memahami konsep dan prinsip OOP, pengembangan dapat menciptakan aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. PBO membantu mengatasi kompleksitas perangkat lunak dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu dan maaf jika ada kesalahan kata dan salah memberi informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.